Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat kepada Anda semuanya, bagaimana cara menggunakan indikator maupun osilator dengan baik dan benar, khususnya di platform All In Trade. Ya, oke. Dan di sini saya akan membahas satu osilator saja. Satu osilator saja, kita pahami bersama-sama, kita belajar bersama-sama bagaimana cara membaca indikator RSI dengan baik dan benar. Dan di sini saya sudah menggunakan indikator RSI yaitu periode 14, periode standar bawaan dari platform All In Trade ya. Oke. Jadi RSI ini fungsinya untuk mengukur volatilitas harga, untuk mengukur kekuatan harga ya, kapan harga itu berada di area overbought maupun oversold ya. Nah, dan kita bisa melakukan open posisi ketika RSI ini sudah menyentuh di area 30 maupun di area 70. Kita bisa melakukan open posisi sell ketika RSI menyentuh di area 70 ya, di sini di resisten. Dan kita bisa melakukan open posisi buy ketika RSI sudah menyentuh di area support 30 di sini ya. Nah, ini ada batasannya. Tetapi kebanyakan trader ada fatal di sini. Ada kesalahan yang sangat fatal ya, dan ini sering saya dulu terpancing ketika adanya RSI penembusan di sini. Anda semuanya perhatikan, ketika RSI ini menembus area 30 ke bawah, arah ke bawah ya. Contoh di sini 30 arah ke bawah. Nah, alangkah baiknya untuk kita ikuti. Jangan malah kita melakukan trading buy ya, trading reversal. Jangan. Tetapi ketika ada RSI penembusan 30 ke bawah, alangkah baiknya kita ikuti. Karena menurut pribadi saya di sini terjadinya kuat terhadap harga tersebut ya, di sini ya. Nah, trennya sangat kuat. Nah, logikanya seperti itu ketika ada penembusan. Dan bagaimana cara kita melakukan open posisi yang benar? Untuk cara melakukan open posisi yang benar ketika ada penembusan seperti ini, nah, kita tunggu RSI menembus 30 arah ke atas. Ini contohnya di sini. Nah, 30 arah ke atas. Disitulah momen kita untuk melakukan open posisi buy ya. Untuk durasinya 2-3 menit. Mengapa di sini saya mengatakan bahwasanya harus ada penembusan? Nah, ketika sudah terjadinya penembusan di sini, support itu akan terjadi. Nah, titik support atau harga terendah itu akan terjadi. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah supportnya. Jadi seperti itu. Kan biasanya ketika kita melakukan trading, ketika ada penembusan area 30 arah ke bawah, kita langsung melakukan trading reversal dan akhirnya kita loss ya, kita loss karena kita melawan tren yang sangat kuat. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, sebaliknya juga kita cari. Nah, di sini. Sebaliknya juga di sini. Ketika ada RSI ada penembusan di angka 70 ke atas, ini kita mengetahui bahwasanya tren ini mengalami kekuatan, tren naik sangat kuat ketika menembus 70 arah ke atas di sini. Nah, jadi kita tidak terburu-buru, jangan terburu-buru untuk melakukan open posisi secara reversal. Tetapi kita harus menunggu adanya penembusan dari RSI 70 arah ke bawah. Momennya di mana? Di sini momennya. Nah, ini momennya di sini ya. Nah, di sini Anda perhatikan ada penembusan dari oversold ya. 30 tembus ke atas, kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, di sini RSI dari 70 tembus ke bawah, kita bisa melakukan open posisi sell. Jadi jangan terpancing ya. Bahwasanya kita berpikir secara logika, ketika sudah menembus akan ada reversal ya. Jadi seperti itu. Jangan trading seperti itu. Nanti ketika Anda semuanya terpancing dengan emosi, melakukan kompensasi
itulah kalian akan loss. Nah, jadi kita harus sabar untuk menunggu momennya, dan ketika saya menemukan momennya, saya juga akan mencontohkan kepada Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk Anda semuanya yang belum bergabung di grup Telegram All In Trade Indonesia, silakan bergabung, karena saya juga mengadakan grup edukasi bagaimana cara trading long term dengan baik dan benar. Nah, dan di sini saya tadi jam 8 ya membagikan analisa pagi, membagikan di GBP CHF serta di GBP CAD. Untuk analisanya 2-3 jam trading long term. Jadi ketika Anda bergabung di grup edukasi All In Trade Indonesia, Anda bisa mengikuti analisa saya, serta saya akan mengirimkan video kepada Anda semuanya bagaimana cara analisa atau trading long term dengan baik dan benar. Semuanya gratis, hanya Anda menyiapkan modal saja 30 US dollar. Ya, di sini GBP CHF dan GBP CAD. Dan saya sudah membagikannya. Nah, Maret tanggal 3 jam 8.34 analisa pagi kita mulai GBP CAD dan GBP CHF juga sama. Dan di sini saya juga memberitahukan lagi jam 9.48 bisa melakukan open posisi buy ketika adanya koreksi. Ya, 45 sampai 1 jam 30 menit. Dan Anda semuanya di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini saya melakukan open posisi buy 45 menit, dan hasilnya sudah pasti profit, sudah bisa saya pastikan profit ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Telegram gratis, bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke, dan di sini saya akan mencari momennya terlebih dahulu ya, agar saya bisa mencontohkan kepada Anda semuanya bagaimana cara menggunakan osilator RSI ini dengan baik dan benar. Jika osilator RSI ini tidak menembus, hanya menyentuh ya, seperti ini contohnya, hanya menyentuh, tidak ada penembusan, nah hanya menyentuh saja, itu kita bisa melakukan trading secara reversal. Tetapi ketika adanya penembusan, alangkah baiknya kita tunggu ya, kita tunggu terlebih dahulu untuk melakukan open posisi di momen yang paling tepat. Oke. Dan jangan lupa untuk Anda semuanya yang belum registrasi di platform All In Trade Indonesia, silakan registrasi di platform All In Trade Indonesia agar ketika Anda melakukan deposit yang menggunakan akun baru, Anda bisa mendapatkan bonus sampai 100%. Nah, ya. Oke, di sini Asia Composite Index. Nah, jika pasarnya seperti ini, alangkah baiknya untuk tidak trading, untuk tidak melakukan trading. Jadi ketika kita menggunakan indikator maupun osilator, apapun itu indikator maupun osilatornya, kita juga harus memahami cara kinerja dari indikator maupun osilator tersebut. Jika saya tidak menemukan momen ya, yang paling terpenting Anda semuanya sudah mengerti ya, sudah paham bagaimana cara menggunakan indikator RSI dengan baik yang benar kan. Pengalaman saya pribadi ketika saya menggunakan RSI 10, saya akan juga mengikuti profit. Ketika saya menggunakan RSI 14, saya akan mendapatkan profit ya, bukan seperti itu, tetapi bagaimana cara menggunakan osilator ini dengan baik dan benar. Nah, itu saja. Berapapun periodenya, nah itu juga sangat berpengaruh ya periodenya. Periode 10, periode 14, periode 21 itu sangat berpengaruh. Semakin kecil periode, semakin cepat pergerakannya. Semakin besar periode, semakin lambat pergerakannya. Nah, di sini Anda perhatikan, ya apa itu tadi ya, di Litecoin ya.
Oke. Nah, di sini Anda perhatikan ya, di Nintendo ini ada penembusan dari RSI. Tembus ke atas. Nah, ini akan bergerak naik. Tetapi jika setelah candle ini menembus 70 arah ke bawah, di sini 70 arah ke bawah, kita bisa melakukan open posisi sell. Tetapi ini tidak bisa ya. Ya, Nintendo trading akan tersedia dalam 3 menit 29 detik. Kita cari momennya lagi saja agar saya bisa mencontohkan kepada Anda semuanya bagaimana cara menggunakan osilator ini dengan baik dan benar pastinya. Oke. Jadi osilator ini memang sering saya gunakan ya. Setiap kali saya melakukan trading, saya selalu menggunakan osilator RSI ya. Ketika saya tidak menggunakan osilator ini, saya tidak bisa melakukan trading karena bahwasanya saya trading tidak melihat dari candlestick ataupun pergerakannya, tetapi yang saya lihat adalah indikator maupun osilator yang saya gunakan, karena saya trading berdasarkan dari indikator maupun osilator ya, untuk membantu saya mendapatkan signal. Oke, sepertinya tidak ada momen ya di sini ya, tidak ada momen yang paling tepat untuk melakukan entry.